pembangunan di Kota Pagaralam. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat sampai detik saat ini bahwa pasangan Alap ini, Pak Alfian dengan Pak Alfikriansyah ini betul-betul disambut baik oleh masyarakat. Nah, terus ada lagi program tambahan itu tentang irigasi. Oh, penting Kak itu Kak. Yang selama ini mungkin kalau hujan 1 jam ada kendala banjir. Ya. Nah, ini dari 5 kecamatan ini semuanya nanti akan diprogramkan oleh beliau. Memberikan kepercayaan kepada penyelenggara dan siapa yang memang diberikan amanah kepercayaan pada masyarakat, tentu itu yang terbaik. Dan harapan kita memang terbaik pasangan Alap. Siap. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ngopi Sumsel tidak bicara di ruang lingkup hanya pemilihan gubernur. Tapi kami juga ingin mengulik beberapa pemilihan kepala daerah yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kali ini kami didatangi oleh tim pemenangan dari pasangan calon yang sedang dan akan berlaga di Kota Madya Pagaralam. Kita sapa langsung Kak Misnan Hartono, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Dinda. Beliau saat ini menjabat sebagai tim pemenangan dari pasangan Kak Alfian dan Kak Alfikriansyah. Benar Kak ya? Betul, sebagai ketua pemenangan bidang hukum. Ketua pemenangan bidang hukum. Betul. Kak Alfian ini disingkat Alap Kak ya? Ya, jadi jargon ini Alap. Apa itu Kak? Alfian Maskoni, Alfikriansyah. Alfikriansyah. Jadi Alap. Oke. Bahasa dusunnya itu Alap Ringke. Gitu loh. Apa itu artinya? Bagus. Oh, berarti sudah pas nih Pak Garalam menggunakan bahasa desa, bahasa daerah untuk mengkampanyekan ya pasangan ini. Ya. Saya sebenarnya sudah lama menghubungi beliau. Ternyata beliau berapa bulan Kak? Pak Garalam, Pak Lawang kemarin itu sempat. Ya, saya ini kebetulan mendampingi Pak Alfian dalam rangka menjemput usungan dan dukungan. Siap. Lebih kurang 1 bulan di Jakarta. Dari mulai tanggal 23 sampai 23 bulan Agustus sampai 23 September. Setelah itu saya bergeser ke Pagaralam mendampingi beliau. Oke. Nah, kemarin kan sempat heboh Kak Misnan ya. Wah, Kak Alfian yang kemarin wali kota hampir tidak bisa mencalonkan diri. Betul. Nyaris. Betul. Tapi akhirnya berkat perjuangan kakak dan teman-teman dan juga dukungan dari pihak-pihak yang sangat komitmen, akhirnya bisa saat ini menjadi bakal calon. Cerita Kak, ceritakan bagaimana bentuk perjuangannya sampai saat ini. Baik, Pak Alfian ini kalau mendaftar di semua partai politik di Kota Pagaralam, itu sudah dilakukan mulai bulan 5. Bulan Mei? Ya, bulan Mei 2024. Nah, tentu rekomendasi ini dihantarkan ke tingkat provinsi. Ada yang ke DPD, ada yang ke DPW. Setelah itu tentu ada mekanisme juga provinsi ini untuk merekomendasikan hasil dari kabupaten kota itu ke DPP. Nah, di DPP inilah yang begitu alot dan berat kalau menurut saya kan. Karena semua partai politik punya cara masing-masing dan semua calon bupati, wali kota, gubernur punya cara masing-masing. Termasuk Pak Alfian ini adalah incumbent yang mencoba untuk diputus mata rantai agar tidak bisa mencalonkan diri di 2024-2029. Tapi boleh dikulik sedikit Kak. Kak Alfian ini kan salah satu kader partai yang punya posisi penting loh Kak. Beliau saat ini masih menjabat sebagai wakil di wali partai. kota. Di Nasdem sebagai masih pengurus juga, masih kader juga. Masih kader di Nasdem. Nah Kak, ini kan ada semacam pandangan dari orang,
wah Alfian kalah start nih. Di penghujung baru bisa menjadikan bakal calon. Sebagai tim pemenangan, khawatir dengan hal itu? Ya, kalau dalam perjalanan selama saya mendampingi beliau di Jakarta untuk berkomunikasi ke beberapa partai politik, sebenarnya Pak Alfian itu sudah mendapatkan dari beberapa partai. Rekomendasi? Artinya peluang untuk Diusung ya? untuk diusung ya. Oke. Tapi tentu lawan politik juga punya trik dengan yang lain. Oke, benar. Sehingga beberapa partai politik itu merasa mengunci. Kalau melihat kondisi yang berjalan saat itu, rasanya sulit, berat sekali. Karena kiri kanan ini sudah tidak wajar lagi untuk mungkin jalur-jalur mereka ini sudah jalur langit semua. Jalur langit. Itu. Istilah jalur langit keluar lagi nih. Tapi seiring berjalan doa masyarakat se-Indonesia, Amin ya Allah. putusan MK itu yang sangat menguntungkan beberapa partai politik dan beberapa calon, sehingga ada kesempatan untuk maju. Ini yang kita alami. Ya. Kita tidak mengatakan mereka mencoba untuk mencegal kita ya. Tidaklah, kita berpikiran baik Kak ya. Kita bicara positif saja. Setuju Kak. Tapi strategi politik yang mereka lakukan ya hampir mirip juga begitu, kira-kira begitu. Oke, ngerti. Iya. Tapi tidak menyurutkan Kak ya. Ketika keputusan MK muncul, wah, itu apa yang dirasakan oleh selaku orang terdekat lah termasuk dengan Kak Alfian? Apa yang dirasakan ketika MK munculkan keputusan nih baru? Ya awalnya kan pertama cemas dulu ini ya. Ya. Kenapa saya katakan cemas? Kita ini dari jam 8 pagi sampai sore, sampai malam, bahkan sampai menjelang subuh. Baru beristirahat untuk membuka komunikasi dengan beberapa partai politik di tingkat pusat. Ada pertemuan tuh sampai jam 11 malam, jam 12. Ya kita sebagai orang yang butuh tentu mengikuti langkah-langkah. Nah terus setelah ada putusan MK nomor 60 ya, ini agak sedikit membuat kita terbuka luas untuk berpikir bahwa negara ini benar-benar sudah mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Coba kalau kita bicara pasangan tunggal. Oh iya, benar. Bagaimana kalau masyarakat benar-benar menginginkan bukan calon itu? Iya. Atau dikalahkan oleh tabung kosong? Iya. Ini mestinya pimpinan partai politik juga harus berpikir. Apalagi incumbent kan? Iya, benar sekali. Ya semestinya incumbent itu pasti laku ya. Iyalah Kak, track recordnya jelas. Pemilihnya juga ada pemilih-pemilih yang sudah pasti. Betul. Benar. Nah, saya rasakan kecemasan masyarakat Kota Pagarlam saat itu sangat luar biasa. Mereka berdoa, yang Islam mereka baca Yasin. Bagaimana caranya supaya calon ini bisa mendapatkan perahu untuk maju. Masya Allah. Tapi Pak Alfian dengan tim juga tidak merasa takut juga menghadapi situasi itu. Tetap kita berbesar diri juga, menyampaikan kepada mereka bahwa posisi kita masih posisi aman, walaupun saat itu sangat kritis sekali. Gitu. Nah, dengan doa orang banyak ini sehingga putusan MK itu keluar. Subhanallah. Gitu. Tapi sedikit mengguncang juga buat kita. Kenapa? Hari ini putusan MK keluar, besok DPR RI, Badan Legislasi membawa rapat itu. Ya, pengesahan RUU itu. Betul, ini makin kita Ya. terguncang saat itu. Tapi karena situasi, kondisi masyarakat di Indonesia, di Jakarta khususnya saat itu, membuat paripurna itu
Kalau menurut saya tidak bisa dijalankan Iya, karena benar. situasi kondisinya. Siap. Nah, keesokan harinya Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko mengumumkan, Iya. kalau nggak saya habis maghrib itu, Iya benar, habis maghrib. ya, memutuskan bahwa rapat itu tidak akan dilanjutkan. Nah ini yang membuat Langsung, kita, wih, ya ya. betul. Kenapa? Pak Alfian ini diusung oleh 2 partai politik loh, yang setia sampai akhir last minute mereka tidak lari. Subhanallah. PD Perjuangan dengan Hanura. Oke. PD Perjuangan 3 kursi, Hanura 1 kursi. Nah kalau kita melihat putusan MK nomor 60 itu, Ya, PD Perjuangan saja untuk Kota Bakaran udah masuk, udah bisa. sudah bisa. Ha-ha. Ditambah Hanura. Nah Alhamdulillah. sekarang ada lagi 1 partai politik Oh. yang mengusung, yang menghantarkan beliau mengusung dan mendukung, yaitu Perindo. Oh, Perindo juga akhirnya merapat. Alhamdulillah. Nah, Kak, setelah masyarakat tahu nih pasangan Alap jadi maju, Kakak kan di lapangan. Oh, saya merinding nih. Betul. Apa reaksi masyarakat, Kak, ketika tahu Betul. akhirnya maju? Jadi euforia masyarakat dengan tahu putusan MK ini, mereka sangat bersyukur bahwa Pak Alfian Maskoni sebagai incumbent bisa maju lagi. Dan kalau kita lihat sekarang, itu di rumah Pak Alfian dengan Pak Alfikriansa itu hampir setiap malam ramai terus. Siang malam mereka menawarkan diri untuk membantu. Mereka menawarkan diri untuk menjadi tim relawan segala macam. Nah inilah yang sebenarnya bahwa Pak Alfian masih sangat dicintai, disukai oleh masyarakat. Karena tentu Pak Alfian ini sudah menjalankan program. Benar. Apalagi Pak Alfian ini di saat beliau memimpin, kondisi bangsa kita kan lagi kena COVID. Iya. Betul. 2,5 tahun. Alhamdulillah beliau masih bisa menjalankan pembangunan di Kota Bakaran. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat sampai detik saat ini bahwa pasangan Alap ini, Pak Alfian dengan Pak Alfikriansa ini betul-betul disambut baik oleh masyarakat. Masya Allah. Ini boleh dah Kak kasih bocoran sedikit ke sahabat Ngopi Sumsel, program apa nih yang mau ditawarkan pasangan Alap ini nih untuk apa ya, semakin meyakinkan masyarakat kalau ini pilihan yang tepat. Ada beberapa item ya yang Ya. kalau saya tidak salah itu ada 5 program yang sudah dijalankan. Pertama itu ada stick kopi. Apa itu? Stick kopi ini apa ya? Meningkatkan produksi kopi. Ya, meningkatkan kualitas kopi yang melalui stick ya. Nah, ini sudah jutaan diberikan kepada masyarakat. Dan kebetulan di saat bantuan stick kopi ini berjalan, diiringi juga dengan harga yang cukup bagus. Alhamdulillah. Sampai 65 sampai 70 ribu 1 kilo. Wis. Jadi stick kopi ini bisa memperbanyak buah, dahan-dahannya juga semakin bagus kan. Dan Kota Pagar Alam itu hampir 60% masyarakatnya petani. Bergantung dengan kopi. Bergantung dengan kopi. Siap. Yang kedua itu pinjaman lunak, Pak, pinjaman kur ya. Kalau saya tidak salah pinjaman 10 juta dan kembali 10 juta. Wih, Itu untuk UMKM tuh? Iya. Oke. yang dibantu oleh Bank Sumsel ya. Tuh. Dan itu akan dilanjutkan. Bahkan stick kopi juga akan ditambahkan program ini, termasuk pinjaman terhadap Bank Sumsel untuk kur ini akan diperbanyak lagi supaya masyarakat terbantu. Nah, terus umroh. Nah, umroh ini setiap tahunnya 20 orang. Guru-guru ngaji kan. Subhanallah. Jadi selama 5 tahun ini sudah hampir 100 orang. Ya tentu masih banyak lagi yang belum bisa diberangkatkan kan. Nah, ini akan menjadi program ke depan untuk dilanjutkan program ini. Terus
saya mendengar kemarin apa yang disampaikan apa yang dipaparkan oleh Pak Alfian sebagai calon wali kota, itu akan ditambah lagi itu. Termasuk nanti marbot ya. Oh, marbot, jaga masjid ya. Kemungkinan juga bagian daripada RT RW juga mungkin nanti akan diusahakan supaya mereka juga merasakan ada yang tidak mampu untuk berangkat kan. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Tapi tentu tokoh-tokoh masyarakat ini yang tidak mampu untuk berangkat ya. Kalau mampu mereka bisa biaya sendiri. Nah, saya lanjutkan kembali untuk program tambahan itu. Ada pagar alam itu sebenarnya sumber airnya dari pegunungan. Iya. Cukup bagus sumber air karena banyak pepohonan kan. Nah ini tentu Pak Alfian akan memprogramkan untuk membuka PDAM di 5 kecamatan itu. Kalau pemerintah daerah yang mengelola atau PDAM merawatnya kan bisa melalui anggaran. Iya. Tapi kalau kita cuma bantu, takutnya nanti 2 tahun 3 tahun dibantu udah tidak berjalan lagi sumber airnya ini. Tapi kalau PDAM tentu negara nanti yang akan merawatnya di situ. Nah terus ada lagi program tambahan itu tentang irigasi. Oh, penting Kak itu Kak. Yang selama ini mungkin kalau hujan 1 jam ada kendala banjir. Ya. Nah, ini dari 5 kecamatan ini semuanya nanti akan diprogramkan oleh beliau. Termasuk ada satu program lagi yang ketiga itu tambahan. Seperti pasar yang sudah lama itu mungkin revitalisasi lah, kayak diperbaiki lagi. Terus di desa-desa itu ada seperti pasar 1 minggu sekali, namanya Pekan Kalangan kan. Oh ya, Kalangan. Oh rame itu Kak. Harus diperbaiki lagi ini. Sebenarnya oleh beliau. Karena bagi masyarakat yang jauh dengan pasar, mereka cukup di sana. Kalau saya membayangkan hampir seluruhnya program yang menyentuh langsung masyarakat. Sudah berjalan. Itu sudah dijalankan beliau ketika memimpin kemarin. Kecuali yang 3 tambahan ini ya. Berarti akan ada peningkatan ya? Ada peningkatan ke depan. Nah, makanya saya mendengarkan program yang disampaikan melalui pidato beliau. Saya juga terenyah juga ini. Walaupun saya sebagai putra daerah yang jarang pulang ya. Hak pilih di mana Kak? Di Palembang atau sebagai? Kalau hak pilih saya tetap di Palembang. Di Palembang ya, nama di Palembang. Tapi sebagai putra daerah. Ya harus berjuang. Benar Kak. Ikut terlibat kita bagaimana caranya. Karena saya juga termasuk presidium kota dulu. Tahun 2000 itu saya masuk bagian dari situ. Pemekaran? Iya, Pemekaran saya masuk bagian dari situ. Masya Allah. Dari 12 orang saya masuk di situ. Nah kita berharap putra daerah ini yang lahir di Kota Pagar Alam ini, calon wali kota dan wakil ini, kita merasa mereka bertanggung jawab penuh. Dan dua-dua ini adalah putra daerah. Putra daerah. Putra orang Besma. Nah jadi kita, kalau mereka mengabaikan itu, saya sebagai tim hukum, ya, walaupun tidak lagi mungkin berjalan sana nanti, saya akan tagih semuanya itu. Harus Kak? Harus ini. Karena apa? Dulu kita setahun loh memperjuangkan kota otonomi daerah itu. Iya, betul. Dan kita yakin kayak kalau putra daerah yang memimpin, kedekatan emosional. Punya rasa tanggung jawab. Kalau tidak, ya maka mereka akan merasa malu sendiri. Kalau orang yang datang ya habis pemilihan kepala daerah, kalah mereka pulang. Benar. Sekarang saya mau bertanya Kak, sebagai ketua tim kuasa hukum, ini kan tim inti nih. Harapan Kakak kepada tim relawan yang saat ini sedang mulai konsolidasi dengan Kak Alfian, dengan pasangan Alap ini, apa yang Kakak harapkan dari mereka ini Kak? Saya menyampaikan juga kepada tim, kepada kawan-kawan
sampaikanlah kepada masyarakat program yang telah dibangun, program yang telah dijalankan, Oke. juga tiga program yang akan menjadi program ke depan, supaya mereka tahu apa yang dijual, apa sih program wali kota ini dan wakil wali kota ini. Itu. Jangan mencari kesibukan untuk memperkeruh suasana. Oh, setuju Kak. Jangan. Saya berharap itu tidak terjadi. Kenapa? Kita ini kan pilkada damai. Iya. Jadi siapa nanti yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin, ya itu yang harus dijalankan. Kita berharap Alap ini akan memimpin Kota Pakar Alam. Amin ya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Amin, SWT. amin. Nah, sekarang Alap sudah selesai nih sebagai Alam. Saya tahu Kakak dapat tugas juga di satu daerah lagi nih, Betul. Pak Lawang. Dan itu lebih berat sebenarnya sih. Ya. Dan saya dapat info hari ini pasangan Haji Budi Antoni itu memang benar Kak? Atau gimana nih? Saya juga berkabar begitu hari ini. Heeh. Hari ini jam 14.00 Oke. mereka daftar lagi ke KPU. Ya dengan kondisi kemarin yang ada hambatan lah ya. Kalau bicara Empat Lawang, ya Dindo, saya ini satu tempat dalam garisan partai politik. Oke. Gitu. Jadi Pak Alpian itu kader Nasdem loh di provinsi. Sama juga HBA, Haji Budi Antoni Aljubri. Beliau ini juga wakil ketua kok. Di Nasdem. Ya, saya wakil sekretaris. Gitu loh. Satu rumah. Tuh. Tapi fakta kenyataan Oke. mereka tidak dapat B1 KWK itu dari Partai Nasdem. Baik Pak Alfian maupun HBA. Ada apa? Nah tentu orang Nasdem juga pikirkan itu. Kader terbaik ini, Iya loh Kak. Alfian Maskun ini incumbent loh. Incumbent. 5 tahun memimpin. HBA juga 5 tahun juga memimpin. Iya. Sebelum Pak JM, HBA juga yang memimpin. Gitu loh. Nah jadi timbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Ada apa? Kenapa? Itu berapa partai politik yang mengusung dan mendukung membantu Pak HBA di Empat Lawang. Kalau saya nggak salah itu ada P3, Ya. ada PKB. PKB, ada Hanura, Ada Hanura. ada Perindo, ada Garuda, apalagi satu lagi itu. Ya semestinya DPP Nasdem memberikan surat keputusan itu kepada HBA. Karena sampai sekarang Pak HBA masih juga pengurus kok. Dan tercatat dulu ya. Betul. Nah, sama dengan Pak Alpian. Artinya dia orang Nasdem sendiri akan bertarung dengan yang bukan rekomendasi dikeluarkan atau B1 KWK dikeluarkan oleh Nasdem untuk mereka. Itu. Kalau kecewa pasti ada lah. Pasti ada. Tapi ini kan keputusan partai ya DPP yang memutuskan ya. Ya, makanya tadi saya bilang kalau di DPW itu mungkin bagian daripada oknum ya, yang bermain-main lah. Kalau DPP jelas ada oknum yang bermain, pasti itu. Ya, mereka ini kan lewatnya jalur langit semua. Ya, kita bicara jalur langit ini kadang aduh. Kalau udah bicara jalur langit, repot itu. Nah persoalan sekarang, apakah Kakak Surya Paloh tahu peristiwa kejadian seperti ini? Ya? Adik-adiknya maju, tidak dikeluarkan ya, SK dari DPP dari Nasdem. Silakan DPP mencari tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan kemungkinan besar pasti akan ada evaluasi lah Kak, pasti kayak. Ya nanti kita lihat dulu. Kalau kedua kader ini diberikan amanah dan kepercayaan masyarakat, Kota Pakar Alam dan Pak Lawang, ini kan pukulan besar buat Nasdem. Dan orang-orang berpikir juga untuk maju, untuk kedepannya. Buat apa kita capek-capek di
sana tapi kita tidak direkomendasikan. Oke. Itu. Ya semoga ini bisa menjadi semacam nanti evaluasi yang akan mengarah lebih baik lagi untuk Nasdem ke depan. Kita berharap itu. Saya mau tanya nih Kak, ini kan kalau Kak Alfian kita anggap incumbent ya. Ya. Punya Incumbent ya. Ya, memang incumbent. Ya, betul. Dan basis masanya sudah jelas. Kuat loh ini Kak, namanya incumbent. Kita ke Pak Lawang. Kak Budi akan bertarung dengan incumbent. Dengan yang partainya sangat banyak, yang kemarin hampir dengan tabung kosong. Kakak sebagai yang dekat dengan Kak Budi, sebagai tim juga kan di situ kan? Enggak. Tapi mengetahui proses dan kedekatan. Ya paling tidak kita tahu informasi lah. Tahu. Peluang Kak HBA, Kak Budi untuk di Pak Lawang bagaimana menurut Kakak? Ya kalau saya lihat HBA dengan John Syed Muhammad itu 50-50. Jadi tidak bisa juga mengabaikan. Tinggal nanti masyarakat berpikir bagaimana dan siapa yang dipercayakan. Itu. Kalau saya berpikir Pak John Syed Muhammad untuk mengajar target lawan tabung kosong, ya kita berpikir mungkin ada kekhawatiran juga. Oke. Ya samalah seperti di Pagar Alam. Kalau Pak Alfian tidak bisa daftar dan maju, mungkin buat mereka tidak terlalu berat untuk mengalahkan incumbent. Itu. Kak, sedikit menyerempet. Kadang kan bukan kekhawatiran ya. Kadang salah satu hal yang diperhatikan oleh tim pemenangan, kita kembali ke Pagar Alam, adalah penyelenggara. Gimana Kakak menyoroti penyelenggara yang ada di Pagar Alam? Kalau saya lihat sampai detik saat ini masih bagus berjalan. Alhamdulillah. Jadi mereka benar-benar memberikan kepercayaan kepada penyelenggara dan siapa yang memang diberikan amanah kepercayaan pada masyarakat, tentu itu yang terbaik. Dan harapan kita memang terbaik pasangan Alap. Siap. Itu dia. Ini, kalau ngobrol dengan Kak Misna ini saya kadang lupa waktu. Ini tidak terasa sudah hampir 30 menit, 25 menit. Kak, sebagai pertanyaan terakhir, kuncian kita Kak. Saya ingin Kakak menyatakan satu pandangan. Kenapa masyarakat Pagar Alam harus memilih pasangan Alap untuk memimpin Pagar Alam 2025-2030? Langsung Kak. Baik. Masyarakat Pagar Alam. Silakan. Masyarakat Pagar Alam itu masyarakat yang penuh kejujuran, masyarakat yang penuh keyakinan. Jadi kalau mereka berpikir ini pemimpin yang yakin dan mereka berpikir ini jujur, saya pikir Pagar Alam tidak sulit mencari pemimpin. Itu. Dan saya berharap dengan posisi masyarakat yang sudah berduyun-duyun, berdatangan, Alhamdulillah, menawarkan diri, memikirkan kota Pagar Alam ke depan itu, saya bangga dengan orang Pagar Alam, bangga sekali. Ya, karena saya juga lahir di situ, putra daerah di situ, ikut bertanggung jawab juga terhadap Pagar Alam sekarang. Dan mudah-mudahan pemimpin yang diberikan amanah kepercayaan masyarakat bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin ya Allah. Baik, ini sahabat Ngopi Sumsel, pernyataannya lembut, tapi saya rasa ini sangat menyentuh perasaan. Saya pun sampai harus mengatakan, wah ini luar biasa sekali. Saya hanya mengutip pernyataan dari Kak Misnan. Ada putra daerah, 2 putra daerah asli Pagar Alam yang akan maju dalam pemilihan wali kota Pagar Alam, yang benar-benar bisa dikatakan putra-putra terbaik yang ada di Pagar Alam. Berikan suara yang tepat dan jaga pelaksanaannya. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai kita sama-sama kecewa 5 tahun ke depan. Pilihan yang tepat harus dilakukan juga dengan cerdas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alap menang. Menang. Alap gale menang. Menang. Alap gale menang. Menang. Alap nian. Wah.